ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa pemirsa yang ada di rumah, tentunya dalam program kesayangan kita, Syiar Islam TVRI Jambi, Berkah Punya Kita. Tentunya pada edisi hari ini, Kamis 11 September 2025. Dan tentunya pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada sudah hadir bersama kita, guru kita, ustadz kita yang nantinya juga akan memberikan nasihat kepada kita terkait dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yakni keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada ustadz kita yang merupakan salah satu kori kebanggaan Provinsi Jambi sepertinya, yang pernah mengikuti ajang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional. Kita akan menyapa kepada Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang? Alhamdulillah ini, sehat. Sehat. Masih puasa? Puasa Ustadz. Hari ini sepertinya belum puasa Ustadz. Ya, sering kan kita ketemu kan kemarin bulan puasa. Oh iya, kita ketemu pada bulan puasa ya Ustadz ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustadz Fadli di sini ini bisa menambah khidmat kepada kita semua dan bisa menjadi ladang amal ibadah Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Ustadz Fadli yang nantinya akan memberikan nasihat kepada kita semua, kita juga kehadiran ibu-ibu yang Masya Allah pada siang hari ini cantiknya luar biasa. Pakai baju warna-warna hijau apa ya? Pokoknya ini ya, saya juga kurang paham untuk warnanya gitu. Kita akan menyapa kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas RT 23 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini, sehat? Alhamdulillah. Nih Ustadz tadi sudah nanyain saya puasa. Ibu di sini ada yang puasa nggak kira-kira? Oh ada, satu orang ada. Mudah-mudahan nanti minggu depan semuanya pada puasa ya. Amin. Dan mudah-mudahan kehadiran Ibu juga di sini juga menambah keberkahan dalam program Syiar Islam TVRI Jambi. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yakni keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin boleh Ustadz dijelaskan keistimewaan umat Nabi Muhammad itu yang seperti apa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa yang ada di studio TVRI Jambi, kemudian para pemirsa yang saat ini sedang menonton siaran TVRI Jambi acara Syiar Islam.
Terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi kebetulan saya hari ini Mas Yogi bawa kitab nih. Judulnya Qasasul Anbiya, pengarangnya Al-Imam Ibnu Katsir. Di sini ada sebuah riwayat dari Qatadah, halaman 246. Qala Musa, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Kata Nabi Musa, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajidu fil alwahi ummatan." Aku menemukan di dalam Taurat itu sekelompok atau umat. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ciri-cirinya kata Nabi Musa, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ngajak yang baik-baik, mencegah daripada yang mungkar. Jadi Nabi Musa di akhir pernyataan itu beliau mengatakan, Rabbi ja'alhum ummati. Kalau begitu ya Allah, jadikan mereka itu sebagai umatku. Maka Allah berkata, ya Musa, tilka ummatu Ahmad. Wahai Musa, itu adalah umatnya demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Nabi Musa itu adalah sebaik-baiknya umat. Maka dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kan di situ di Quran itu dijelaskan itu. Kalian itu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan. Ciri-cirinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di Quran itu. Nyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, beriman kepada Allah. Salah satu contoh dulu ada kisah seorang ulama namanya Thabit bin Marzaban dalam kitab Hayatu Abi Hanifah karya Sayyid Afifi. Ada seorang ulama namanya Thabit bin Marzaban. Dia setelah ngaji, setelah ikuti pengajian, beliau merenung di sebuah sungai, Mas Yogi. Jadi ketika merenung itu melihat sebuah apel yang lewat. Kemudian diambilnya apel itu. Dimakan. Ketika dimakan, baru separuh dimakan, dia baru sadar kalau apel itu bukan punya dia. Makanya dia mengatakan, wah ini apelnya bukan punya saya. Saya harus mencari yang punya apel ini untuk minta halalkan apel yang sudah separuh masuk ke dalam perut itu. Makanya dia cari, akhirnya ketemu batang apel tuh. Ketemu batang apel, kebetulan ada yang punya di situ. Apakah Bapak yang punya apel nih? Ya. Diceritakan kalau di ilir sana tadi saya makan apel sudah separuh masuk perut. Saya baru sadar kalau apel ini bukan punya saya. Saya minta halalkan separuh tuh. Kata yang punya batang apel tadi, oh tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kau mau halalkan syaratnya satu katanya. Iya. Kau harus nikah dengan anakku katanya. Oh, Masya Allah. Ya siapa yang tidak mau kan? Gara-gara makan apel separuh langsung nikah dengan anaknya. Nikah. Tapi kata yang punya apel itu, anak saya itu tuli, anak saya itu bisu, anak saya itu buta, anak saya itu lumpuh, lengkap penderitaan. Kira-kira kalau ibu-ibu kalau ditawarin kayak itu mau enggak? Berat juga enggak? Akhirnya karena ini orang saleh, Thabit bin Marzaban ini, kata Syekh Sayyid Afifi dalam kitab beliau, langsung disetujui tanpa berpikir panjang. Karena kau pengen supaya apel itu halal. Maka dinikahkan. Setelah nikah, masuk kamar pengantin, ternyata istrinya itu tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh, bisa berjalan gitu. Ya karena beliau ini orangnya soleh, dia protes lagi dengan mertuanya, ngapo? Tidak buta, katanya tuli, katanya bisu, katanya lumpuh. Ya kalau gitu kan tidak protes-protes lagi, enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti. Tapi kata mertuanya tadi ya yang nikahkan tadi ayahnya perempuan tadi, karena beliau ini kan Thabit bin Marzaban ini karena tahu sudah beliau ini adalah orang yang saleh, maka dinikahkan dengan anaknya. Kata beliau, memang betul anakku itu tuli, tapi tuli dia mendengarkan perkataan yang tidak baik. Masya Allah. Dia bisu kalau ngomongin orang lain, ngomongin gosip, ngumpul-ngumpul ya, sambil cari kutu di depan rumah. Nah itu dia bisu katanya. Dia buta ketika melihat yang haram-haram.
kakinya lumpuh ketika melangkahkan ke tempat maksiat. Nah akhirnya disetujui. Setujulah kalau memang itu alasannya, ya setuju. Akhirnya dari pernikahan inilah lahir seorang ulama, ya, namanya Al-Imam Nu'man bin Thabit, yang digelar dengan Imam Abu Hanifah, yang madhabnya sampai sekarang dipakai, yaitu Imam Hanafi madhabnya, namanya Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Nah itu salah satu cirinya umat Nabi Muhammad, ngajak yang baik, mencegah yang mungkar. Makanya Nabi Musa, faj'alhum ummati, kalau begitu ya Allah jadikan mereka itu umatku. Kata Allah, tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Musa bercerita lagi, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan, aku bertemu lagi dalam Taurat itu sekelompok orang, ya Allah, humul akhiruna fil khalqi, mereka itu paling akhir diciptakan. Akan tetapi wassabiquna fi dukhulil jannah, tapi paling dulu masuk surga. Faj'alhum ummati, kalau begitu ya Allah jadikan mereka itu sebagai umatku. Kata Allah, ya Musa tilka ummatu Ahmad, wahai Musa itu juga umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ini umat yang terakhir diciptakan. Makanya kalau kita ukur badan kita dari umat zaman Nabi Adam dulu, semakin kecil. Entah kalau akan datang mungkin 2100, 2000 sekian lagi, tidak tahu entah seperti apa orangnya kan. Maka makin lama semakin kecil, karena kita ini adalah umat yang akhir. Tapi walaupun kita ini adalah umat yang akhir, kata Nabi, tapi kita ini adalah orang yang paling dulu masuk ke dalam surga. Makanya satu ketika ya, Nabi itu pernah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa umatnya Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad dan umatnya itu lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Inilah kita keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan, wahai Tuhanku, aku berjumpa juga dalam Taurat itu satu kelompok, ya, unajiluhum fi sudurihim, mereka itu kitab sucinya ada di dalam dada mereka, wa yaqra'unaha, dan mereka membacanya. Wa kana man qablahum yaqra'una kitabahum nadhara, akan tetapi umat-umat sebelum mereka itu kalau mau baca kitab sucinya mereka mau lihat kitab suci. Hatta idza rafa'uha lam yahfadhu syai'an wa lam ya'rifuhu, sehingga ketika kitab suci mereka diangkat mereka tidak hafal lagi dan mereka tidak tahu lagi kitab sucinya itu seperti apa. Wa anna Allah a'taakum ayyatuhal umam minal hifdhi syai'a lam yu'tahu ahadan minal umam, akan tetapi Allah memberikan kepada mereka umat itu sebuah hafalan yang luar biasa yang tidak diberikan itu kepada umat-umat yang lain. Faj'alhum ummati, kalau begitu jadikan mereka itu umatku ya Allah. Kata Allah, ya Musa tilka ummatu Ahmad, wahai Musa itulah juga umat Nabi Muhammad. Makanya kalau cerita-cerita orang dulu kalau ngafal kitab suci ini tidak hafal. Kalau sekarang kita lihat di rumah tahfiz itu banyak. Karena kenapa? Al-Quran itu paling mudah buat dihafal. Kalau kita mau terik sebenarnya, kalau kita sudah bisa fasih baca Quran, sudah bisa baca Quran, itu dalam waktu setengah jam itu bisa dapat satu halaman. Insya Allah. Kalau memang kerjanya itu, kadang kita mana nak ngurus KTP lah, mana nak ngurus BPJS, mana nak bayar hutang, ya, mana nak ke pasar beli ayam, beli ini beli itu. Jadi waktu kita kadang tidak sempat-sempatnya untuk baca Quran. Minimal lah kita kalau mau baca Quran itu ya minimal dalam satu hari itu sempatkan luangkan waktu 1 jam untuk baca Quran. Atau kalau kita memang sudah hafal kan lebih enak tuh. Baik di motor kita ulang kan. Karena memang kalau baca Quran tanpa pegang itu boleh tidak pakai wudhu. Tapi kalau kita megang Quran ya harus pakai wudhu menurut Imam Syafi'i. Nah itulah salah satu keistimewaan ya, umat Nabi Muhammad, salah satunya adalah umat yang memang diberikan kecerdasan untuk menghafal Al-Quran. Ini itu dulu untuk sementara Mas Yogi. Baik, luar biasa Ustadz terkait dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti kita akan dilanjutkan untuk penjelasannya lebih detail. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi. Berkah punya kita. Masih bersama dengan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Fadli Al-Majri MPD. Masih terkait dengan pembahasan tadi, Ustadz. Silahkan untuk dapat melanjutkan pembahasan tadi terkait dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Mas Yogi, sebenarnya banyak sebenarnya keistimewaan-keistimewaan umatnya Nabi Muhammad itu. Tapi kita ringkas saja nih dalam riwayat ini. Yang selanjutnya Nabi Musa bertanya lagi ya. Memberikan pernyataan lagi kepada Allah. Ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku berjumpa juga di dalam Taurat. Sadaqatuhu ummatan, sekelompok umat. Sadaqatuhum yakulunaha fi butunihim. Sedekah-sedekah mereka itu mereka makan. Wa yu'ajjiruna 'alaiha, tapi dapat pahala. Misalnya kita sedekah, acara Maulid misalnya bawa makanan dari rumah, takir dari rumah misalnya. Kemudian kita makan takir itu, ya berpahala kata Nabi Musa. Wa kana man qablahum idza tasaddaqa bi sadaqatin faqubilat minhu ba'atsallahu 'alaiha naran fa'akalatha. Tapi kalau umat-umat dahulu, ya, kalau mereka bersedekah, kalau sedekahnya itu diterima, ba'atsallahu 'alaiha naran fa'akalatha. Allah mengutus api kemudian memakannya. Wa in ruddan 'alaihi turikat fatakuluha as-siba' wat-tayr. Kan tapi kalau sedekahnya itu ditolak, maka sedekah itu ditinggalkan dan dimakan oleh binatang buas dan burung-burung. Wa anna Allah akhadha sadaqatikum min ghaniyikum li faqirikum. Sesungguhnya Allah memberikan sedekah-sedekah kalian itu dari orang-orang kaya kepada orang-orang fakir. Faj'alhum ummati. Kalau begitu ya Allah, jadikan mereka itu juga umatku. Maka kata Allah, ya Musa, tilka ummatu Ahmad. Itu juga umat Nabi Muhammad, wahai Musa. Jadi kita ini masih beruntung ya, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat ya, sedekahnya itu adalah ikhlas. Yang anda ikhlas, kalau anda ikhlas ya tidak dapat juga. Karena pernah kejadian ada orang sedekah, nyesal sedekahnya. Datang ke masjid sholat Jumat. Ini Mas Yogi ceritanya. Sholat Jumat, kemudian ada celengan itu lewat. Ngambil duit. Di dalam kantongnya itu ada duit 1.000, 5.000, 50.000, 100.000 duitnya. Nah ini ibu-ibu kalau ada di dalam dompet itu duit 1.000, 5.000, 50.000, 100.000, kira-kira duit mana yang masukkan ke dalam kotak wakaf tuh? Paling kecil, Ustaz. Kalau ada paling kecil dari 1.000 tuh ambil juga. Tapi ini orang ambilnya duit 1.000 tuh. Dicari-cari di dalam kantong celananya, diambil duit 1.000. Ternyata apa yang terjadi ketika duit 1.000 tertarik, duit 100 jatuh. Karena sedang sholat Jumat, tidak boleh ngomong. Orang belakang itu ngambil duit 100, pegang pundaknya, dikasih duit itu 100. Ya, dikata orang yang punya duit tadi, dikatanya orang yang di belakang tuh nitip supaya duit ini masuk ke dalam kotak wakaf. Rupanya duit 1.000 masuk, duit 100.000 juga masuk. Akhirnya lewatlah kotak wakaf sampai ke belakang. Setelah selesai sholat Jumat, dia ngomong, itu tadi Mas katanya, duit yang 100 itu adalah duit kamu jatuh dari kantong. Astagfirullahaladzim katanya. Akhirnya nyesal kan. Karena tidak ikhlas. Nah itulah kita nih, kelebihan kita. Ya, kalau kita sedekah itu kita makan, ya, kata Nabi Musa, dapat juga pahala. Karena kenapa? Karena sudah niat sedekah. Itu umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi Musa, ini ajidu fil alwahi ummatan. Aku juga berjumpa dalam Taurat itu sekelompok umat. Idza hamma ahaduhum bihasanatin. Apabila mereka berniat melakukan kebaikan, thumma lam ya'milha, tapi belum sempat melakukannya. Atau tidak melakukannya. Kutibat lahu hasanah, maka dituliskan satu kebaikan. Ibu kalau berniat misalnya, nanti misalnya saya berniat mau ngasih seseorang misalnya. Tapi tidak dikerjakan niat itu, maka sudah dapat satu kebaikan karena sudah niat baik. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu kata Nabi Musa. Fa in 'amilaha kutibat lahu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Kalau mereka melakukan kebaikan itu, dituliskan baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan yang didapatkan. Faja'alhum ummati. Kalau begitu ya Allah, ini umat, jadikan umatku ya Allah.
Kata Allah, ya Musa, tilka ummatu Ahmad. Wahai Musa, itu juga umat Nabi Muhammad. Yang terakhir, Nabi Musa ngomong lagi, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku juga berjumpa dalam Taurat, ya Allah, sekelompok umat, humul musyaffi'un al-mashfu'u lahum. Yang umat itu diberikan syafaat dan bisa memberikan syafaat juga. Faja'alhum ummati. Kalau begitu ya Allah, umat ini baiklah jadi umatku. Kata Allah, ya Musa, tilka ummatu Ahmad. Musa, itu juga umat Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita ni, tak bisa diganggu gugat, itu umat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Musa itu nyerah, sudah. Cerita ini, fadzukira lana anna Musa alaihi salam nabadal alwah. Maka diceritakan dalam munajat Nabi Musa itu, karena cerita ini umat Nabi Muhammad, cerita ini umat Nabi Muhammad, cerita ini umat Nabi Muhammad, nabadal alwah. Akhirnya Taurat itu diletakkan juga. Taurat. Akhirnya apa? Ketika diletakkan itu, Nabi Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking istimewanya umat Nabi Muhammad sampai-sampai munajatnya Nabi Musa kepada Allah adalah minta supaya dijadikan bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kalau kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Makanya dengan cara apa kita ini gembira menjadi umatnya Nabi Muhammad? Salah satunya adalah di bulan Rabiul Awal ini adalah dengan cara memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita, karena gembiranya kita dengan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'tsur menjelaskan bahwa makna ayyamillah di situ adalah ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang besar di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini untuk umatnya, kita ibu-ibu. Itu Mas Yogi. Baik, luar biasa. Tadi sudah diceritakan secara detail nih Ustaz. Padahal bisa lebih panjang lagi Ustaz. Sebenarnya ya. Cuman karena keterbatasan waktu. Cuman saya tadi ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Dari yang sudah dijelaskan terkait dengan bahwasanya umat Nabi Muhammad ini, yaitu mereka yang harus berbuat kebaikan dan jangan berbuat kemungkaran. Tapi kita melihat fenomena yang terjadi justru sebaliknya, termasuk mungkin diri kita sendiri juga Ustadz, yang kadang lebih banyak melakukan kesalahan daripada kebaikannya Ustadz. Ini mungkin pesan atau apa yang ingin disampaikan Ustadz sehingga kita ini bisa menjadi insan yang jauh lebih baik lagi Ustadz. Yang pertama sebenarnya kalau Mas Yogi bilang tadi kebalikannya ya, tapi kalau dipresentasikan mungkin 60-40 lah gitu. 60 yang banyak berbuat baiknya gitu, 40 yang melakukan malah sebaliknya gitu. Ya sebenarnya dari fenomena yang terjadi sekarang yang paling mendasar di situ adalah pendidikannya kurang. Pendidikan agama kurang. Kalau kita lihat anak-anak sekarang yang tergabung dengan geng-geng motor dan lain sebagainya itu sampai kepada orang-orang tuanya, sampai kepada yang make, yang minum dan lain sebagainya, itu sebenarnya asalnya adalah yang pertama sekali adalah tidak ada pendidikan agama dalam dirinya. Oleh karena itu penting sekali bagi ibu-ibu ya, terutama juga yang ibu-ibu yang ada yang sedang nonton di TPRI ini ya, paling terpenting adalah bagaimana kita mendidik anak kita, mendidik generasi kita, mendidik cucu keturunan-keturunan kita itu dengan pendidikan agama. Karena kalau kita lihat sekarang memang banyak yang meremehkan, menyepelekan pendidikan agama itu, bahkan ada sampai kadang taraf ya, pendidikan agama itu tidak ada ijazah. Gitu kan. Macam-macam lah. Ya tapi kalau sekarang kan sudah diakui status pondok pesantren itu, oleh karena itu tidak ada alasan lagi kalau kita tidak menitipkan anak kita, mendidik anak kita dengan pendidikan agama. Jadi yang paling mendasar adalah bahwa seseorang yang berbuat kejelekan, seseorang yang berbuat kejahatan itu adalah pada dasarnya tidak diberikan pendidikan terhadap agama. Jadi kalau ibu-ibu nih ya Jumat ikut pengajian, malam Kamis ikut pengajian, hari Ahad ikut pengajian. Nah dengan pengajian itulah dapat mententeramkan hati kita supaya kita ini termotivasi untuk berbuat baik
dan insya Allah termotivasi juga untuk menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Itu Mas Yogi. Salah satu cinta kita kepada Nabi Muhammad tadi Ustadz yang sudah dijelaskan yaitu dengan memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW Ustadz. Cuman kan memang di satu sisi ada sedikit pertentangan Ustadz. Mungkin terkadang masyarakat secara umumnya Ustadz ya, itu ada kebingungan, apalagi mereka yang mungkin tidak pada background agama yang baik gitu Ustadz. Jadi sebagai insan Ustadz, apa yang harus kita pilih sebenarnya Ustadz? Apakah kita tetap mengerjakannya, yang penting itu ada nilai ibadahnya, nilai pahalanya, atau seperti apa Ustadz? Ya, kalau terkait dengan ini memang dari dulu sudah digembor-gemborkan. Ada yang mengatakan maulid Nabi tidak boleh, maulid Nabi itu bid'ah, maulid Nabi itu sesat, maulid Nabi itu haram ya. Makanya beberapa alasan. Kemarin saya sudah beberapa kali saya tulis masalah buat makalahnya ya, makalah ya. Satu makalah itu kalau tidak salah kemarin saya buat itu lebih kurang 11 halaman saya tulis itu tentang maulid Nabi. Dalil-dalil tentang maulid Nabi. Ya, salah satu saya sebutkan. Tadi di awal tadi saya sebutkan dalilnya wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat Allah. Ya, salah satu nikmat ya yang diberikan, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah nikmatnya dilahirkan, diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lahir itu adalah nikmat yang paling besar. Karena umat-umat dulu sudah banyak dalam kegelapan, dalam kesesatan. Maka dengan hadirnya Nabi minadh-dhulumati ilan nur, dari yang gelap menuju kepada yang cahaya yang terang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis itu ada disebutkan bahwa Nabi itu pernah ditanya wasu'ila an shaumil itsnain. Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Ngapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Makanya Nabi ketika itu menjawab dzaka yaumun wulidtu fihi. Pada hari Senin itu aku dilahirkan. Berdasarkan dalil ini, Bu, Nabi itu bukan setiap tahun baik. Bahkan Nabi setiap minggu, setiap hari Senin Nabi memperingati hari kelahiran. Kita ini kenapa setiap tahun, setiap 12 Rabiul Awal baik? Ya. Nampun hari Senin baik kan? Hari Senin pengajian Maulid. Hari Senin pengajian tentang Maulid Nabi kan gitu. Nah, ngapa setiap tahunnya? Karena kenapa? Karena ngumpulin orang ini susah. Ngumpulin setiap minggu tuh baik. Jangankan setiap minggu. Maulid itu kadang susah-susah. Ngumpulnya. Banyak alasannya kan? Alasannya makannya kayak enak lah. Macam-macam ya. Ya, makanya dengan susah ngumpulin orang, maka kita cari momen lah. Kagak ketika tanggal 12 Rabiul Awal tuh ceritanya Maulid Nabi dikumpulin orang untuk Maulid Nabi. 27 Rajab lagi kumpulin Isra Mi'raj. Gitu. Nah, itu dalil kedua. Dalil ketiga. Ada sebuah riwayat bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin. Nah, setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksa dalam kubur. Itu riwayatnya. Karena kenapa? Senang dengan kelahiran Nabi. Ketika Nabi itu lahir, Abu Lahab itu memerdekakan budaknya. Namanya Suwaibatul Aslamiyah. Yang itu ketika dia merdeka, nanti menjadi ibu susuan Nabi. Hei Suwaibah, hari ini kau bebas. Ya, karena Muhammad lahir ini lahir. Makanya karena senang dengan Nabi lahir, ketika Abu Lahab meninggal, itu ada seorang paman Nabi yang lain namanya Abbas. Itu pernah bermimpi ketemu Abu Lahab. Kata Abu Lahab, setiap hari Senin, aku diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin itu. Makanya Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'adhimuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada, ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffifu anhu lis-sururi bi ahmada, kama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Artikan dia baiklah pula. Idza kana hadza kafiran ja'azimuhu, apabila Abu Lahab yang kafir ini wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dikecam dicela dalam Quran, kedua tangannya itu celaka, ata annahu fi yaumil itsnaini daima, telah datang sebuah riwayat setiap hari Senin selama-lamanya, yukhaffifu anhu lis-sururi bi ahmada, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi. Bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang hidupnya dari lahir sampai meninggal dalam keadaan Islam, bi ahmada masruran wa mata muwahhidah, senang dengan kelahiran Nabi dan meninggal dalam keadaan bertauhid. Nah, Abu Lahab itu kafir, ya.
Karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, diringankan siksa tiap hari Senin. Apalagi kita nih yang dari lahir sampai meninggal dalam keadaan Islam, meninggal pula dalam mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Jadi kita ini jangan takut, tetaplah memperingati Maulid Nabi. Cuman kembalilah kepada niatnya adalah niatnya ikhlas karena mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan syafaat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan datang tuh nak nengok kue dalam kotak, nak nengok isi dalam takir. Nah, bukan itu apa datangnya. Nah, tapi datangnya adalah niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan karena senang dengan hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu perkataan ulama mengatakan al-ihtifalu bi maulidin nabi la yahtaju bi haditsin sahih walakin yahtaju bi qalbin sahih. Memperingati hari kelahiran Nabi itu tidak butuh sebenarnya dengan hadis yang sahih, akan tetapi butuh dengan hati yang sahih. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini terima kasih penjelasannya Ustadz ya, luar biasa. Dan nanti kita akan kembali tentunya dengan tema keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi, berkah punya kita. Tentunya masih membahas terkait dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan di segmen ini kita akan mempersilahkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas untuk dapat memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Silakan, siapa dulu? Boleh berdiri Ibu, perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta, mengenalkan kepada anak-anak itu supaya mereka tuh tetap mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan sosok gitu, mengenali sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu atas pertanyaan Ibu Miftahul Jannah ya. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmayarni. Saya mau bertanya Ustadz, mengapa Nabi Muhammad SAW itu dianggap sebagai nabi yang paling istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain? Sekian aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Desmayarni. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Ibu, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Fitriani. Saya izin bertanya Ustadz, yang ingin saya tanyakan, apa yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad sehingga beliau itu ridho? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Anita Fitriani. Mungkin saya akan ringkas sedikit Ustadz untuk ketiga pertanyaannya. Yang pertama Satu-satu itu aja dulu, Mas. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak, terkhusus untuk mengenali mereka tentang Rasulullah SAW. Silakan Ustadz. Ya, yang pertama, kita itu kalau cinta dengan seseorang, itu biasanya paling dulu kita itu sering nyebut namanya. Tidak. Misalnya ibu dulu sebelum punya suami, lagi masa-masanya gadis-gadis itu yang diceritakan si bujang sekok tuh lah. Ya dah Bu. Dia tuh baik nih, hidungnya mancung, ya. Walaupun lah agak hitam-hitam dikit. Tapi saya senang nengoknya. Kan gitu. Makanya orang kalau sudah cinta itu, ya pasti nyebut namanya. Begitu juga kalau kita mau menumbuhkan rasa kecintaan kepada Nabi. Kecintaan anak-anak kita kepada Nabi, yang paling dulu adalah sering disebut namanya. Makanya kalau kita mau ingat dengan Nabi itu, setidaknya satu anak kita kalau laki-laki buatlah nama Muhammad.
Karena dalam Al-Barzanji itu kan dijelaskan itu di rawi yang ketiga, wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah asammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Jadi Aminah itu pernah bermimpi ya. Dalam mimpinya itu malaikat Jibril mengatakan, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau itu telah mengandung junjungan sekalian alam dan sebaik-baiknya ciptaan. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Namakan dia kalau engkau telah melahirkannya dengan nama Muhammad. Makanya kita itu kalau mau mengingatkan anak kita dengan Nabi Muhammad, setidaknya kalau dia lahir kasih namanya dengan nama Muhammad. Jangan kita mau ngasih nama anak tuh kalau dia apa namanya sesuai dengan bulan lahir. Lahir Januari, Februari, Febrianto misalnya kan. Desember Desirat Nasari misalnya kan gitu. Ya, makanya diawali dengan kata Muhammad kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, awalilah dengan nama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu atau anak-anak Nabi Muhammad, Fatimah misalnya, atau istri Nabi Khadijah, ya, atau Aisyah dan lain sebagainya. Itulah salah satu di kita untuk menanamkan, menumbuhkan rasa kecintaan itu kepada Nabi. Yang kedua, dengan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi terhadap kita atau anak-anak kita kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sholawat itu banyak, Bu. Ibu-ibu semuanya saya rasa ini sudah hatam beberapa sholawat ya kan. Ustaz, saya ini orang Jawa Ustaz, tapi pengennya lagu-lagu Jawa. Boleh lir-ilir misalnya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Boleh bebas lagunya. Ustaz, saya ini orang Jambi, lagunya mau ke Timun Bungkuk misalnya kan. Boleh silakan, tidak ada masalah. Yang penting isinya adalah salawat. Artinya kalau kita mau menanamkan, menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi, memperbanyaklah fa'aksir fis salati ala Muhammad, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan tumbuh pula kecintaan baginda Nabi di akhirat nanti kepada kita, supaya kita diberikan syafaat lantaran karena kita bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mungkin langsung saya gabung dengan pertanyaan ketiga ya Ustaz, agak boleh. Ada relasinya. Yang kedua itu Ustaz, mengapa Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Nabi yang paling istimewa dibandingkan Nabi-Nabi yang lain? Kemudian apa yang Allah janjikan kepada Nabi Muhammad sehingga Allah itu ridho atas segala perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Ustaz, silakan. Kalau kita baca ya, kenapa Nabi Muhammad itu yang dimuliakan oleh Allah ya? Kalau kita lihat dari sejarah awal kehidupan beliau, dari mulai lahir sampailah beliau meninggal dunia, itu tidak lain dan tidak bukan yang paling dipikirkan Nabi Muhammad itu adalah umatnya. Makanya dari dulu Nabi Adam ketika diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke bumi ya, bukan diusir ya, tapi karena beliau itu melakukan kesalahan akhirnya keluar dari surga turun ke bumi. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, itu Nabi Adam itu berdoa kepada Allah minta ampun atas dosa-dosanya, bertaubat. Itu karena apa? Lantaran karena nama Muhammad. Itu dalam riwayat Imam Al-Hakim. Lalu Allah bertanya, kalau gitu Adam, engkau dari mana dapatnya nama Muhammad itu? Sedangkan aku belum pernah menciptakannya. Kata Nabi Adam, saya melihat di bawah arasy itu tertulis maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Engkau tidak akan menyandingkan namamu dengan nama seseorang, nama sesuatu, melainkan nama itu adalah nama yang mulia. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad, wahai Adam, aku tidak menciptakan engkau. Itu istimewanya Nabi Muhammad SAW. Diistimewakan betul. Karena kenapa? Karena memang akhlak pribadi dari mulai Nabi itu lahir sampai Nabi itu meninggal dunia, itu akhlaknya luar biasa. Sehingga akhlak Nabi itu dianggap sebagai akhlaknya Al-Quran. Itulah akhlak baginda Nabi SAW. Karena kenapa? Diutusnya Nabi itu. Kenapa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak beliau itulah sehingga Allah itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti di hari kiamat dalam riwayat Imam Ibn Hibban, itu setiap umat itu datang kepada nabi-nabinya, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, minta syafaat. Kata Nabi Adam, kata Nabi Nuh, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Musa, kata Nabi Isa dan lain nabi-nabi yang lain, kami dulu sudah
berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan langsung di dunia. Nah, kecuali Nabi Muhammad SAW yang doanya itu nanti di hari kiamat untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada umatnya inilah. Itulah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala memilih satu kekasihnya, Habibullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap solat itu di akhirnya itu kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertanyaan ketiga Ustaz, yang terkait dengan apa yang dijanjikan Allah sehingga Nabi Muhammad ini selalu ridho. Allah tuh selalu ridho atas segala perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau janjinya Nabi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak ya. Salah satunya itu tadi adalah bahwa sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam surga, umat-umat lain belum bisa masuk surga. Itulah ya, karena kemuliaan Nabi Muhammad ya. Karena kita ni dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita mulia ni karena kita ni adalah umat Nabi Muhammad. Artinya kalau kita ni tidak umat Nabi Muhammad mungkin tak bisa mulia. Karena adanya Nabi Muhammad, kita ni diakui sebagai kita ni sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka ini kita ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balik ke tema kita tadi, maka pantaslah karena Nabi Muhammad itu mulia, maka kita ni mulia, maka pantaslah kita senang, gembira dengan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bertanya, Bu, ya, kita kembali kepada cerita Maulid tadi. Kalau ada orang bertanya, "Ngapa kau melakukan Maulid?" Kata Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kata beliau, kalau ada orang yang bertanya, "Kenapa engkau memperingati hari kelahiran Nabi?" Itu seakan-akan dia bertanya, "Mengapa engkau gembira dengan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya, kita memperingati Maulid Nabi itu karena kenapa? Karena kita senang, karena kita gembira dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahiran suami kita baik kita peringati setiap tahun, beli kue lah, pakai lilin lah, macam-macam ya. Cuma yang jadi masalah itu kalau saya pakai lilin dan itu ditiup tuh. Ya. Kan maksud saya itu kenapa lilin itu dihidupi tapi untuk ditiup, ya tak? Agak apa namanya berdoa tuh sebelum ditiup, doa dulu. Apa doanya? Kata suaminya, dah doa. Rupanya seminggu ke depan suaminya kawin lagi rupanya. Gara-gara apa? Gara-gara doanya itu. Nah, itu sedikit masih. Baik, luar biasa, dan nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Syiar Islam. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi. Berkah punya kita. Setelah apa yang sudah dijelaskan tadi Ustadz berkenaan dengan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, silakan Ustadz untuk dapat memberikan closing statement terkait dengan tema ini. Iya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat yang mulia, ya, umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hadirnya baginda Nabi, karena lahirnya baginda Nabi, karena diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita terlena dan jangan kita meremehkan dengan hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita gembira, dengan kita itu senang dan bahagia dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menandakan bahwa kita ini adalah umatnya. Sehingga dengan kita ini memperingati hari kelahiran Nabi, insyaallah kita menjadi umat yang mulia. Karena sudah dijelaskan oleh Nabi Musa tadi dalam riwayat itu tadi, beberapa hal dijelaskan oleh Nabi Musa, itu minta supaya umat itu adalah umat, menjadi umatnya Nabi Musa. Akan tetapi Allah mengatakan itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini masih bulan Rabiul Awal, kalau ada pengajian-pengajian tentang Maulid Nabi, maka kita datanglah. Maka insyaallah dengan hadirnya kita terhadap hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan itu menjadi jalan kita supaya nanti di akhirat kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Fadli Al-Majri MPD yang pada siang hari ini telah berkenan hadir dan juga memberikan tausiahnya kepada kita semua. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi
bisa kita implementasikan kepada di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk terus berselawat. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa asri